Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Ananda semua. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai program remedial hari ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kondisikan perangkatnya di jaringan yang stabil ya. Baik, semuanya bisa on cam terlebih dahulu. Ibu akan mengambil absensi pada hari ini. Silakan on cam dulu, Ananda. Baik, Ibu akan mengambil absensi ya. Anissa Salsabila, Hadir, Bu. Putri Maharani, Hadir, Bu. Cynthia Ramadana Fahira, Hadir, Bu. Alharid Mahmudi, Hadir, Bu. Indri Yulia, Hadir, Bu. Rani Novita, Rani Novita hadir. Lutfia Wulandari, Hadir, Bu. Izora Suhendra, Hadir. Fitria Imelda, Hadir, Bu. Maiti Fadila, Hadir, Bu. berarti hadir semua ya, Nanda. Baik, hari ini kita akan melaksanakan program remedial. Jadi, program remedial ini mengenai materi sifat koligatif larutan. Di sini, siswa yang mengalami remedial ada 10 orang, jadi dari 32 orang jumlah siswa dalam satu kelas, dengan persentase 31%. Maka program remedial yang akan kita laksanakan yaitu pemberian tugas kelompok. Di sini nanti Ibu akan memberikan beberapa kasus yang akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Silahkan Ananda semua diskusikan di kelompok besar ini mengenai kasus tersebut, kemudian presentasikan. Dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan melaksanakan evaluasi mengenai program remedial kita hari ini. Apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baik, Ibu akan mengirimkan kasusnya, silahkan didiskusikan selama 20 menit. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di Zoom ini saja. Pengertian Anda?
Sudah sampai mana diskusinya, Ananda? Apakah ada kendala dalam pengerjaan kasus? Sejauh ini belum ada kendala, Bu. Udah sampai mana, Maiti Fadila? Masih menjawab pertanyaannya, Bu. Masih ada satu lagi yang belum terjawab, Bu. Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Baik, waktu pengerjaan atau diskusinya sudah selesai. Silahkan salah satu dari perwakilan Ananda mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta Fitria Imelda untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, izin Ibu dan teman-teman, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pertanyaan pertama, kenapa pada laut mati kita bisa terapung? Jawabannya yaitu karena laut mati merupakan danau yang memiliki kadar garam yang tinggi, yang dimana kadar garam yang tinggi ini menyebabkan sifat pelarut pada laut mati sukar menguap, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap dan mengakibatkan manusia bisa terapung di laut mati. Pertanyaan kedua, kenapa garam bisa membuat salju mencair? Jawabannya yaitu karena jika salju ditaburi garam, akan menurunkan titik beku salju tersebut sehingga salju akan kembali menjadi air. Pertanyaan ketiga, kenapa air yang ditambahkan mie akan lebih lama mendidih? Jawabannya yaitu karena jika mie ditambahkan pada saat air belum mendidih, maka akan lebih lama mendidih. Karena pada air ditambahkan zat yang sukar menguap, maka titik didih air akan menjadi lebih dari 100 derajat Celcius atau disebut dengan kenaikan titik didih. 4. Kenapa lintah mati jika ditaburi garam? Jawabannya yaitu karena garam akan menyerap air. Hal ini merupakan contoh tekanan osmotik. Sekian jawaban dari kami, Bu. Baik, terima kasih Fitria Imelda. Benar sekali, di sini Ibu akan kembali menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Jenis sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P, yaitu berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P. Dengan delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni, dan P sama dengan tekanan uap larutan. Delta P sama dengan P0 dikali XT atau delta P sama dengan P0 dikali XP dengan X sama dengan fraksi mol. Bisa dijabarkan dengan delta P sama dengan P0 dikali N terlarut per N terlarut dikali N pelarut atau delta P sama dengan P0 dikali N pelarut
per N pelarut ditambah N terlarut dengan N sama dengan gram per massa molekul relatif. Coba perhatikan contoh soal yang ada di PPT, yaitu tekanan uap murni pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm raksa. Jika ke dalam 90 gram air dengan massa molekul relatif 18, dilarutkan 18 gram glukosa dengan massa molekul relatif 180, maka penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah, dari soal kita dapat ketahui bahwa P0 sama dengan 23,76 mm raksa, gram pelarut sama dengan 90 gram, massa molekul relatif pelarut 18, gram terlarut 18 gram, massa molekul relatif terlarut 180. Yang ditanya yaitu penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Kita akan menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali N terlarut per N terlarut ditambah N pelarut. Masukkan semua angka, maka didapatkan delta P sama dengan 0,47 mm raksa. Contoh penerapannya yang seperti kasus tadi, kenapa pada laut mati kita bisa terapung? Nah, laut mati ini merupakan danau yang memiliki kadar garam yang tinggi, yang dimana kadar garam yang tinggi ini akan menyebabkan tekanan uap pelarut itu akan menurun, sehingga sifat pelarut pada laut mati ini akan sukar menguap atau sulit untuk menguap, yang mengakibatkan manusia bisa terapung di laut mati. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Untuk jenis yang kedua, yaitu penurunan titik beku atau delta TF, yaitu suhu saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair, atau suhu saat zat cair mulai membeku, dengan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Delta TF sama dengan penurunan titik beku, TF0 sama dengan titik beku pelarut, dan TF sama dengan titik beku larutan. Untuk mencari titik beku larutan atau TF, kita menggunakan rumus TF0 dikurang delta TF. Untuk TF0 air itu 0 derajat Celcius. Atau rumus delta TF sama dengan KF dikali M. Untuk KF itu ketetapan akan diketahui di soal kalau untuk pengaplikasiannya. M sama dengan molalitas gram terlarut per massa molekul relatif terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Coba perhatikan contoh soal. Tentukan penurunan titik beku jika 0,05 mol glukosa dilarutkan ke dalam 400 gram air dengan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Dari soal dapat diketahui mol dari glukosa yaitu 0,05 mol, massa pelarut sama dengan 400 gram, KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Kita akan menggunakan rumus KF dikali M, atau juga bisa dibalik dengan gram per massa molekul relatif dikali 1000 per gram pelarut dikali KF, masukkan angka, maka didapatkan hasil dari delta TF sama dengan 0,23 derajat Celcius. Kenapa garam bisa membuat salju mencair? Karena jika salju ditaburi campuran garam NaCl dan CaCl2, itu akan menyebabkan titik beku salju tersebut turun, sehingga salju akan menjadi air. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan semakin banyak yang mencair. Selanjutnya, yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB, yaitu suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar, atau suhu saat zat cair mulai mendidih. Dengan rumus, delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Delta TB yaitu kenaikan titik didih, TB sama dengan titik didih larutan, TB0 titik didih pelarut. Untuk TB, kita akan menggunakan rumus TB0 ditambah delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M. KB sama-sama diketahui di soal, M molalitas yaitu gram terlarut per massa molekul relatif terlarut dikali 1000 per gram pelarut.
Perhatikan contoh soal, berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea CONH2 dua kali dalam 80 gram air jika diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Dapat diketahui massa urea 20 gram, massa pelarut 80 gram, Kb 0,52 derajat Celcius per molal. Ditanya titik didih larutan atau TB. Maka kita terlebih dahulu kita menggunakan rumus delta TB sama dengan Kb dikali M. Masukkan semua angka, maka diketahui delta TB. Selanjutnya, kita menggunakan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Untuk TB0, titik didih pelarut, itu air, yaitu 100 derajat Celcius. Maka 100 derajat Celcius ditambah 2,112 derajat Celcius, maka TB yaitu 102,112 derajat Celcius. Kenapa air yang ditambahkan mie akan lebih lama mendidih? Karena titik didih air pada 1 atm itu 100 derajat Celcius. Jika kita tambahkan zat yang sukar menguap, atau dalam di sini yaitu mie, maka titik didih air itu akan meningkat. Karena pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air itu belum mencapai 1 atm. Oleh karena itu, molekul air yang seharusnya menguap pada 100 derajat Celcius akan tertahan oleh mie. Agar air mendidih, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi. Proses ini dinamakan dengan kenaikan titik didih. Yang terakhir yaitu tekanan osmotik, ditandai dengan simbol V, yaitu tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah proses osmosis, yaitu peristiwa perpindahan molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Dengan rumus V sama dengan MRT. R tetapan yaitu 0,082 liter ATM per mol kali K dengan M molalitas gram terlarut per MR dikali 1000 per volume dalam mili. Perhatikan contoh soal. Sebanyak 17,1 gram gula tebu C12H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 mili. Bila tetapan gas adalah 0,082 liter ATM mol min 1 K min 1, berapakah tekanan osmotiknya pada suhu 27 derajat Celcius? Pelarutnya yaitu air, jadi zat terlarutnya adalah gula tebu tadi atau C12H22O11. Itu merupakan non-elektrolit, maka rumus yang kita gunakan V sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume dalam mili dikali R dikali T. Masukkan angka, maka kita dapatkan tekanan osmotik atau V sama dengan 2,46 atm. Kenapa lintah mati jika ditaburi garam? Karena ketika kita mentaburi garam ke tubuh lintah, maka garam akan menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah dan akan menekan sel-sel yang ada di dalam tubuh lintah sehingga akan menyebabkan lintah mati karena lintah akan kekurangan air. Hal ini merupakan contoh dari tekanan osmotik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua, Nanda? Tidak. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan soal untuk evaluasi yang akan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silahkan mengerjakan soal tersebut, Ananda. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, dari nilai pengerjaan soal, untuk nilainya sudah lumayan meningkat, sudah mencapai KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti untuk program remedial yang kita laksanakan hari ini dianggap berjalan dengan lancar. Baik, sekian dari Ibu. Maaf jika ada kesalahan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.